Pelatih Hansi Flick menyampaikan evaluasi lengkapnya usai Barcelona meraih kemenangan penting 4-2 atas Slavia Praha di Liga Champions UEFA 2025-26. Setelah mengalami cedera hamstring saat kemenangan 4-2 atas Slavia Praha di Liga Champions, gelandang Barcelona Pedri Gonçalves dipastikan akan absen dari sejumlah pertandingan penting klub. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski kembali mencatatkan sejarah di Liga Champions UEFA 2025-26 usai mencetak gol penting dalam kemenangan 4-2 Barca atas Slavia Praha, sekaligus membawa namanya ke jajaran pencetak gol elit kompetisi antar klub Eropa. Masa depan penyerang Inggris Marcus Rashford makin jelas setelah menjalani masa peminjaman bersama Barcelona musim 2025-26 dan menunjukkan kontribusinya bagi klub. Direktur olahraga Deco dikabarkan tengah mengarahkan radar klub untuk mencari talenta muda berusia sekitar 16 tahun sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang Barcelona, serta klub yang kembali menegaskan dirinya sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia secara finansial setelah mengumumkan pendapatan luar biasa pada periode musim 2024-25. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 23 Januari 2026. Flick mengaku puas sekaligus realistis terhadap performa timnya, terutama setelah Barca sempat tertinggal dan mencetak comeback lewat gol-gol Fermin Lopez, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski. Menurut Flick, kemenangan itu menunjukkan karakter dan kekompakan yang dibutuhkan tim di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Pelatih asal Jerman itu menyoroti bagaimana Barca mampu bangkit setelah kebobolan 2 gol dari set piece dan menghadapi kondisi cuaca yang sangat dingin di Praga, faktor yang membuat laga jauh dari mudah. Sorotan pernyataan Flick. Flick menyebut comeback tim setelah tertinggal sebagai hal yang positif, menegaskan Barca menunjukkan karakter mental meski lawan bermain fisik dan agresif. Tentang Pedri, ia mengalami masalah hamstring dan belum tahu seberapa lama gelandang itu akan absen, yang jelas bukan kabar baik bagi tim. Flick memberikan pujian khusus kepada Fermin Lopez yang tampil impresif dan kepada Dani Olmo yang masuk dari bangku cadangan sekaligus mencetak gol penting. Penampilan Ronald Araujo juga mendapatkan sorotan, mengapresiasi kontribusinya setelah kembali merasakan menit bermain dan berkontribusi dalam fase penting permainan. Tentang Frenkie de Jong, Flick menyebutnya sebagai pemain dengan performa sangat baik secara keseluruhan, baik di fase bertahan maupun menyerang. Selain menilai performa individu, Flick juga mengomentari tantangan ke depan, termasuk potensi absennya beberapa pemain kunci, serta perlunya peningkatan di lini belakang setelah tim kembali kebobolan gol dalam laga ini. Kemenangan 4-2 atas Slavia Praha membawa Barcelona ke posisi 13 poin di klasemen fase grup Liga Champions, memperkuat peluang mereka untuk finish di zona 8 besar yang memberikan tiket otomatis ke babak 16 besar. Cedera Pedri menjadi fokus usai laga. Gelandang timnas Spanyol itu mengalami cedera hamstring dan terpaksa ditarik keluar di babak kedua. Hansi Flick menyebut ini bukan kabar bagus dan Barca akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan tingkat keparahan cedera yang dialami pemain berusia 23 tahun tersebut. Dani Olmo masuk menggantikan Pedri dan langsung berdampak, mencetak gol yang membantu Barca mengambil alih kendali pertandingan. Meski kehilangan pemain kreatif seperti Pedri, Barca tetap mampu mempertahankan performa ofensifnya dan memastikan kemenangan. Hasil pemeriksaan medis mengkonfirmasi bahwa pemain internasional Spanyol tersebut menderita cedera otot pada bagian hamstring kanan yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 1 bulan. Menurut laporan Mundo Deportivo, jika proses pemulihan berjalan sesuai jadwal, Pedri akan melewatkan total 7 pertandingan Barcelona sebelum ia bisa kembali tersedia. Daftar laga yang akan dilewatkan Pedri, perkiraan, Real Oviedo, La Liga, Copenhagen, Liga Champions, Elche, La Liga, Albacete, Copa del Rey, Mallorca, La Liga, Girona, La Liga, Levante, La Liga. Jika Barca gagal lolos langsung ke babak berikutnya di Liga Champions, tambahan pertandingan seperti play-off juga bisa membuat Pedri absen dari laga itu juga.
Laporan memperkirakan bahwa Pedri bisa kembali berlatih dan siap tampil pada awal Maret 2026, tepat saat Barcelona menghadapi Villarreal di La Liga, asalkan pemulihan berjalan lancar. Absennya Pedri menjadi pukulan serius bagi lini tengah Barca, terutama menjelang jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa. Lewandowski kini bergabung dengan Cristiano Ronaldo, Harry Kane, dan Neymar sebagai pemain yang berhasil mencetak 20 gol atau lebih di Liga Champions untuk dua klub berbeda. Sebuah prestasi eksklusif yang hanya pernah diraih oleh para elit sepak bola tersebut. Striker asal Polandia itu mencapai angka ini melalui gol-gol yang ia cetak untuk Bayern Munich dan Barcelona, mempertegas statusnya sebagai salah satu pencetak gol paling konsisten di kompetisi elit Eropa. Selain itu, Lewandowski juga kini telah mencetak gol di 15 musim Liga Champions berturut-turut, menunjukkan stabilitas performanya di level tertinggi. Dalam catatan sejarah kompetisi ini, hanya sedikit pemain yang bisa mempertahankan ritme mencetak gol sepanjang musim demi musim seperti ini. Masa depan Lewandowski di Barcelona masih menjadi pertanyaan karena kontraknya akan habis pada akhir musim 2025-26 dan banyak spekulasi mengenai langkah selanjutnya termasuk minat dari klub lain di luar Eropa. Pelatih Hansi Flick menyatakan kebingungan mengenai keputusan masa depannya dan akan menunggu hingga akhir musim untuk membahasnya lagi. Prestasi Robert Lewandowski di Liga Champions 2025-26 menempatkannya sejajar dengan sejumlah nama besar dalam sejarah kompetisi ini, memperkuat statusnya sebagai salah satu striker paling produktif dalam dekade terakhir. Rashford, yang diboyong dari Manchester United dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, terlihat berpeluang memperpanjang kebersamaannya dengan Barcelona, baik melalui perpanjangan masa pinjaman atau bahkan opsi transfer permanen meskipun belum ada keputusan final. Menurut laporan, setelah menjalani masa pinjaman musim ini, peluang Barcelona untuk mempertahankan Rashford cukup besar, meski prosesnya belum sepenuhnya tanpa hambatan dan pembicaraan masih berjalan antara kedua klub. Sejumlah faktor dipertimbangkan dalam negosiasi ini. Barcelona memiliki opsi pembelian permanen di akhir musim dengan nilai sekitar 26 hingga 30 juta euro, tergantung kesepakatan akhir. Rashford terlibat langsung dalam serangan Barca musim ini dan menunjukkan performa produktif yang bisa memicu klub untuk mengambil keputusan positif. Namun, keputusan akhir masih menunggu pembahasan lanjutan antara manajemen Barcelona dan pihak Manchester United, termasuk soal biaya dan strategi klub untuk musim depan. Sementara itu, perkembangan lain menunjukkan bahwa mayoritas fans Barcelona mendukung langkah klub untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen Rashford, meski ada juga suara yang menyatakan klub harus berhati-hati dengan proyek jangka panjang dan kebutuhan regenerasi skuad. Eduardo Conceição merupakan pemain muda asal Portugal yang saat ini berstatus sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa. Meski masih sangat muda, kualitas teknik, visi bermain, serta potensi perkembangannya membuat Barcelona memasukkannya ke dalam radar pemantauan jangka panjang. Strategi Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona tidak berada dalam fase negosiasi atau pendekatan resmi. Klub masih sebatas memantau perkembangan Eduardo Conceição sambil menunggu waktu yang tepat sesuai regulasi usia dan kondisi finansial klub. Peran Deco. Deco disebut menjadi figur kunci dalam strategi ini. Pengalamannya sebagai mantan pemain, agen, dan direktur olahraga membuat Barcelona memiliki pendekatan yang lebih halus dan terencana dalam mengamati talenta muda elit, khususnya pemain dengan nilai pasar tinggi. Nilai Eduardo Conceição yang diperkirakan mencapai 1,9 triliun rupiah menjadi faktor besar yang membuat Barcelona harus berhitung matang. Kondisi finansial klub membuat setiap langkah perekrutan pemain muda bernilai besar harus dipersiapkan sejak jauh hari. Barcelona kembali menegaskan fokus pada proyek jangka panjang dengan memantau Eduardo Conceição sebagai salah satu kandidat masa depan. Namun untuk saat ini, langkah Blaugrana masih berada pada tahap observasi strategis, bukan pergerakan transfer aktif.
Dalam laporan Manilik 2026 dari Deloitte, Barcelona membukukan pendapatan sekitar 974,8 juta euro di semua lini pemasukan, termasuk penjualan tiket, hak siar, dan pendapatan komersial, menjadikan mereka di belakang Real Madrid saja yang mencatatkan posisi teratas dengan lebih dari 1,16 miliar euro. Faktor kenaikan pendapatan Barcelona mencatatkan pertumbuhan sekitar 27% dibandingkan musim sebelumnya karena strategi pemasukan yang lebih efektif, terutama melalui penjualan Personal Seat Licenses atau PSL dalam proyek renovasi stadion. Meski masih bermain jauh dari stadion Spotify Camp Nou karena renovasi, klub berhasil menggantikan sebagian kehilangan pendapatan pertandingan dengan peningkatan pemasukan komersial dan hak siar. Dampak posisi di Manilik, pendapatan Barcelona yang hampir mencapai 975 juta euro ini bukan hanya pencapaian angka semata, tetapi juga simbol pemulihan finansial setelah sejumlah tahun kesulitan ekonomi yang dialami klub, termasuk fase keketatan anggaran, penyesuaian biaya, serta fokus pada stabilitas jangka panjang. Posisi teratas laporan Deloitte Manilik 2026, Real Madrid 1,161 miliar euro, Barcelona 974,8 juta euro, Bayern Munich 861 juta euro, dan Paris Saint-Germain 837 juta euro. Mencetak pendapatan tertinggi kedua di dunia musim 2024-2025, menandai kembalinya Barcelona ke jajaran elit finansial global, pertama kalinya sejak musim 2019-20, dan menjadi salah satu indikator kuat bahwa klub secara ekonomi berada di jalur kebangkitan. Demikian rangkaian update terbaru seputar FC Barcelona, mulai dari hasil penting di Liga Champions, kondisi terkini pemain kunci, hingga perkembangan finansial klub. Seluruh dinamika ini menjadi bagian dari perjalanan Barcelona dalam menjaga daya saing di level tertinggi Eropa. Terus ikuti Barca Corner untuk update faktual, laporan terpercaya, dan perkembangan terbaru seputar Blaugrana. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Visca Barca!